Selamat Paskah, selamat pagi juga. Saudara, dari rangkaian bagaimana melalui salib kita memperoleh kemenangan, hari ini adalah puncaknya. Ya, kemenangan dari semua hal apapun. Ya, karena saya mengambil judul ini, Resurrection Power, Living a Transformation Life. Ya, boleh ditayangkan? Jadi saudara, ini saya percaya kenapa Tuhan Yesus harus bangkit. Supaya kuasa kebangkitan dan hidup saudara itu diubahkan. Kalau hidupmu tidak berubah, wah sama aja gitu loh saudara. Ya kita agama Kristen ya sama aja kayak Kristen agama-agama lain. Tapi tidak. Ini yang membedakan kekristenan. Kita diubahkan bukan karena kekuatan kita loh saudara. Bukan. Tapi kita diubahkan karena ada kuasa kebangkitan Kristus dalam diri kita. Matius pasal 28 ayat yang kelima sampai 6 berkata begini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Jadi setelah beberapa hari setelah Tuhan Yesus juga bangkit, disalibkan sudah maksud saya. Lalu juga wanita-wanita ini datang ke kubur Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak menemukan daripada juga Tuhan Yesus. Ya, lalu mereka menemukan si malaikat ini. Dan dia berkata begini katanya. Janganlah kamu takut. Haleluya. Tadi Pak Timothy ya, sudah menyampaikan. Ini loh. Ketakutan kita akan kematian. Ketakutan kita akan juga masalah kita. Akan membuat kita mati rasa. Mati daripada juga pikiran kita. Mati daripada juga perasaan hati kita. Saudara. Firman Tuhan ini berkata sekali lagi. Sudah tidak perlu takut lagi. Coba bilang kanan kiri. Jangan takut. Ya. Saudara, ngerti ya? Jangan takut. Karena kenapa? Loh, ini kita. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Mereka melihat, mereka merasakan, mereka ada di situ. Dan proses semuanya mereka juga alami. Tetapi saudara, sekali lagi. Malaikat ini berkata, iya kamu tahu. Tapi semuanya itu harus dilakukan. Dan hari ini dia bilang begini. Ia tidak ada di sini. Sebab apa? Ia telah bangkit. Jangan cari Tuhan Yesus di kuburan. Ada amin? Di kuburan gak ada Tuhan Yesus. Maksud saya, saudara, jangan juga pergi semedi lah apa segala macam. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus adanya di kumpulan orang percaya. Tuhan Yesus adanya di dalam juga tempat di mana juga kita bisa merayakan satu kesukaan besar. Seperti hari ini. Kemenangan itu saudara sudah diberikan. Dan ini pemulihan yang Tuhan janjikan akan terjadi. Ya, sama seperti yang dikatakannya. Karena diingatkan apa yang Tuhan pernah juga omong. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan saudara sebagai bukti. Perempuan-perempuan ini mulai bersaksi kepada juga yang lain. Dan saudara tahu apa yang dilakukan ini yang terbaik. Saudara kekasih, apa yang saya ingin tadi katakan. Oleh karena salibmu, tadi referen mengatakan. Ya, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah serahkan, pemulihan itu terjadi. Ya, sebab referen itu berkata. Karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu katanya. Sucikanku, darahnya ini berkuasa. Ada amin gak nih? Percaya gak nih? Bahwa dosa kita, kuasa dosa itu sudah dipatahkan. Yang sekarang ini tuh, tapi kenapa kita juga masih bisa berbuat dosa? Selama kita masih ada daging, disinilah pencobaan kita. Belajar untuk menyangka diri kita, ya untuk memikul salib Kristus. Haleluya, setiap hari. Setiap saat, haleluya. Ya dan memang dalam prosesnya, ini proses saudara.
Makanya ada kita juga yang mengalami kegagalan. Ya, saya juga tidak memungkiri. Ya, ada orang yang mengalami luka hati. Iya, saya juga tahu. Saudara juga mungkin sedang mengalami itu. Ada luka di dalam hatimu. Ada orang-orang yang melukai dirimu. Ada kehilangan, mungkin saudara mengalami kehilangan orang-orang yang saudara kasih, atau mungkin sesuatu yang menjadi juga pengharapanmu. Tapi hari ini kebangkitan Kristus memberi pengharapan baru. Haleluya. Haleluya. Sebab saudara, kita berpikir bahwa kalau juga hidup kita ini udah hancur, udahlah hancur. Memang gue ada nasib dari dulu kok. Begitu. Sekarang saudara mesti tahu, Yesus sudah bangkit. Haleluya. Ada amin? Ini kabar Paskah, saudara. Ya. Kubur tidak menjadi akhir dari semuanya. Tapi kubur itu menjadi awal buat kita semua. Makanya juga saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Ada satu seni, saudara, di Jepang. Namanya kintsugi, saudara. Ya, di Jepang ini ada seni ini yang terkenal, saudara. Dan setahu saya ini cuman ada di Jepang, saudara. Ya, apa itu seni itu? Di mana saudara juga ada vas atau bejana, itu memang sengaja dipecahkan. Lalu saudara rekonstruksi ulang, saudara, dengan menempelkan di antara kepingan-kepingan itu dengan emas. Nah, itu yang membuat daripada dana yang murahnya tadi, atau mungkin gak seberapa mahal itu menjadi mahal. Apalagi sekarang emas berapa? Ya, saudara? Ya, itu disambung, saudara, kepingan itu. Saudara, itu yang Tuhan ingin berkata kepada kita. Bayangkan, saudara. Ya, pecahan-pecahan itu yang berkeping-keping lalu diperbaiki dengan dikaitkan dengan kasih yang daripada Tuhan, kemurnian yang daripada Allah. Nah, hasilnya luar biasa, saudara. Bukan saja bagus, tapi mulia. Ada amin? Ini proses yang saudara mesti. Jadi retakan-retakan itu, saudara, enggak disembunyikan. Malah diekspos, saudara, dengan juga disambung dengan emas, diekspos. Hidup kita ini jangan saudara katakan, waduh, saya udah hancur, Pak Sofyan. Iya, Tuhan memang cari yang hancur-hancur itu. Dalam nama Yesus. Ada amin gak nih? Ya, nah, kalau saudara juga mau tanya tadi, Pak Timothy juga ngalamin itu. Ya, tapi dia nggak dibuang. Nggak dibuang. Tuhan cari yang mau dibagi. Nah, Paskah untuk itu. Dan saya percaya, saudara. Ya, retakan itu tidak disembunyikan, tapi dijadikan keindahan. Allah mau pakai, saudara. Ya, Allah mau pakai, saudara. Jadi ini arti kebangkitan Kristus. Yang pertama, saudara, Tuhan tidak pernah membuang hidup kita yang hancur. Ya. Haleluya. Dalam Matius pasal 12, 20 bilang apa? Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ya. Sampai ia menjadi hukum itu menang. Dan saudara, saya percaya, apapun keadaanmu hari ini, kalau saudara juga di dalam juga masa-masa yang kritis, saudara, tapi saya percaya saudara tidak salah, saudara ada di tempat ini. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi doamu, saya percaya Paskah ini adalah Paskah untuk suara nubuatan buat dirimu. Ada pengharapan yang baru. Apapun yang sudah terjadi, saudara, itu tidak akan membunuh saudara. Haleluya. Semua penuduh itu sudah dipatahkan di atas kayu salib itu. Jangan tertuduh lagi. Tuhan katakan, kalau orang sehat tidak memerlukan tabib. Yang tidak sehat ini, saudara, yang memerlukan tabib. Dan Tuhan mencari ini.
Saudara, Tuhan Yesus berani dan memberikan ilustrasi. Dikatakan katanya kalau ada 100 domba, satu yang hilang, 99 itu ditinggalkan, saudara. Coba bilang kepada sebelahmu kan, kamu tuh yang satu itu dulu. VIP loh. Very important person. Yang satu ini, saudara. Kenapa dicari? Karena memang Allah mau memakai yang satu ini. Apapun dia korbankan, saudara. Saudara jangan katakan, lu kebetulan lo. Khotbah apa sih ini? Gue bingung. Kok ngomongin tentang gue terus? Iya, memang Tuhan lagi ngomong sama saudara. Supaya saudara bertobat. Supaya saudara kembali. Makanya Tuhan mencari yang satu itu. Supaya juga bisa dipulihkan. Kintsugi. Ya. Tuhan tidak membuang kita. Saat kita mengalami yang pecah itu. Ya, melalui Yesus, saudara. Hidup yang rusak itu dipungut kembali. Disusun ulang dengan emas kasihnya itu. Ya. Sekali lagi. Tuhan tidak melihat kita sebagai sampah. Apapun keadaan saudara. Saudara di sini juga ada salah satu pemimpin. Saya kenal Pak Gani. Ya. Dan dia bersaksi. Dikatakan-katanya kalau bukan karena Tuhan. Saya tidak ada di tempat ini. Ya. Nah saya tahu saudara. Saya juga kenal almarhum daripada Melkior. Dulu dia pecandu narkoba, saudara. Berat sekali. Sampai satu waktu, saudara. Ya, orang narkoba itu katanya juga kalau lagi sakau, saudara. Nggak ada duit. Apa yang di rumah itu diangkat, saudara. Ya. Saudara, waktu itu di rumahnya ada nasi. Sama kompor-kompornya dia bawa, saudara. Dia jual. Untuk mendapatkan bubuk-bubuk yang bisa membuat dia fly. Karena ketagihan dia. Daging dia. Sampai akhirnya saudara. Satu waktu saudara. Dia dikepung orang satu kampung saudara. Karena menyusahkan orang. Dan apa yang terjadi saudara? Kalau sudah bensin sudah disiram seluruh tubuh. Di situ saudara dia ingat Tuhan. Dia berseru. Tuhan tolong saya. Saya tidak mau mati katanya. Apa yang terjadi saudara? Nah, seorang Tuhan utus dia. Ini Pak Ustadz saudara. Saya katakan tidak ada. Ini anak saya. Jangan dia apain. Pertolongan datang pada waktunya. Yang satu itu yang dicari. Ada amin. Lakukan nih saudara. Sekali lagi coba bilang kanan kiri. Kamu yang satu itu loh. Ya, yang satu itu. Kamu itu. Kamu yang satu itu yang dicari. Saudara, dia masuk penjara setelah itu. Dan dia berdoa lagi di penjara. Dia bilang, Tuhan, saya mau mengikut engkau. Kalau engkau juga, saya ingin Natalan di luar penjara. Tuhan jawab. Kenapa? Karena yang satu itu loh. Bilang lagi kanan kiri. Kamu paham gak sih? Kamu yang satu itu loh. Itu kamu tuh. Itu dulu kamu itu loh. Itu yang Tuhan cari. Sekali lagi angkat tanganmu. Ini biar lagu ini jadi profetik hidupmu ya. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku lagi. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan
Kuasa salibmu pulihkanku. Waktu almarhum Melkior ini meninggal, saudara, saya percaya malam itu merupakan malam kebangunan rohani, saudara. Bukan kebaktian penghiburan. Kenapa, saudara? Karena dia melayani anak-anak jalanan setelah itu. Dan mereka itu ada yang sudah berhasil jadi tentara, ada yang sudah berhasil di bisnis, dan mereka datang. Dan semua berkata, ini papi saya, ini papa saya. Saya hidup di jalanan tapi dipungut sama dia, dipelihara sama dia, sampai saya bisa berhasil. Saudara, salib berkuasa. Karena salib, kita ada di sini. Paskah ini membawa kita untuk punya harapan yang baru. Yang lama itu harus kita tinggalkan. Tapi yang baru akan datang. Tuhan tidak melihat kita sebagai sampah, tapi sebagai karya yang sedang dipulihkan. Menjadi juga mahakarya, masterpiece. Sekali lagi, masterpiece. Haleluya, haleluya. Dari Tuhan. Saudara, kita memang bukan Michael Jackson yang begitu terkenal. Kita bukan juga siapa lagi, bintang-bintang Ronaldo yang begitu juga terkenal dengan juga kepiawannya, dengan sepak bolanya. Tapi saya percaya, saudara, setiap saudara dipanggil, saudara dipulihkan. Dengan Paskah ini, pemulihan, roh pemulihan ini akan membawa saudara kepada sesuatu yang dikatakan gerakan kasih Bapa surgawi ini. Saudara ingat cerita tentang perempuan Samaria itu. Waktu dia bertemu dengan Tuhan, kamu orang Yahudi, kenapa ngomong sama saya? Dia tidak tahu, saudara, bahwa dia yang satu itu yang Tuhan cari. Yesus katakan, kalau kamu tahu dengan siapa kamu berbicara, kamu pasti minta sesuatu. Dia karena juga masih pikirannya duniawi, saudara. Dia bilang, enggak bawa timba, mau saya minta apa? Katanya. Tuhan bilang, kalau kamu minum air ini, kamu kan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan, kau tidak akan pernah haus lagi. Hari ini, apakah kehausanmu dengan Tuhanmu sudah hilang? Mari kembali. Oleh karena salibmu, seluruh hidup Tuhan ini kami, milikmu. Darah sucikan kami. Kami belum sempurna. Kuasa salib, kuasa salibmu pulihkanku. Saudara, siapa yang sakit? Taruhkan tanganmu di tempat yang sakit. Di tangan, di kaki, di jantung, di mana saja. Ayo, harapkan yang besar hari ini. Oleh karena salibmu, ya Tuhan, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Oh, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Engkau juga yang di rumah, kalau engkau ada di bagian Zoom ini, kau tahu kerajaan Allah, Allah yang adalah roh itu, dengan juga dia bangkit, saudara. Dia bisa ada di mana-mana. Harapkan yang besar. Harapkan besar. Saya percaya Tuhan bukan saja di sini, tapi saudara adalah di tempat yang terbaik hari ini. Haleluya. Saudara tahu, perempuan Samaria itu tidak pernah menyangka hari di mana dia percaya kepada juga perkataan Tuhan. Hari itu juga Tuhan ubah dia menjadi seorang penginjil.
Dikatakan, dicatat di dalam Yohanes itu pasal 4. Bahwa juga seluruh Samaria itu keluar semua. Karena mendengar kesaksian daripada juga perempuan ini. Saudara kekasih. Dia berpikir, ya saya seumur hidup. Ya saya PSK terus dah. Walaupun juga kelasnya kelas tinggi. Tapi saudara, hari itu dia berubah hidupnya. Diubahkan. Dan dia dipakai Tuhan. Dia tidak menyangka. Dan saya berdoa di tempat ini. Memang kita bukan orang terkenal seperti Ronaldo. Memang kita juga bukan orang terkenal seperti juga Niki Lauda atau siapa saja saudara yang hari ini adalah pembalap-pembalap ulung yang hebat dengan juga talenta yang ada. Tapi saya percaya Tuhan sedang mencari yang satu ini. Untuk dipakai, untuk orang berpikir, mana mungkin, mana bisa, siapa dia itu? Percayalah saudara, yang satu inilah yang Tuhan cari. Karena Tuhan mau tunjukkan kepada juga dunia ini. Yang lemah daripada yang dunia, bisa menjadi yang terkuat di dunia ini. Ada amin? Ada amin? Saudara, siapa nyangka yang namanya Thomas Edison? Sekolah menolak dia saudara. Tapi dia dipakai Tuhan. Haleluya. Sehingga juga dunia kita tidak gelap. Ya, firman Tuhan. Bagian yang kedua. Dan saudara, ingat. Saudara masih ingat satu cerita juga tentang Gideon? 7 tahun saudara, bangsa Yahudi ini. Orang Ibrani saudara, selalu setiap kali panen mereka itu trauma saudara. Karena bangsa Midian ini selalu mengambil, merampas panen mereka. Trauma dalam hidup dia. Saya tidak tahu ada trauma apa yang dalam hidupmu. Tapi saya katakan Paskah ini membawa pengharapan yang baru. Transformasi hidupmu akan terjadi pada waktu engkau percaya kepada juga Yesus yang bangkit ini. Dia bukan cuma ya tokoh agama, tapi dia berbeda dengan tokoh agama yang lain. Dia mati, dia bangkit, dia lakukan itu semua untuk umatnya. Haleluya. Saudara yang satu itu yang dicari Tuhan. Lalu kenapa Tuhan luaskan? Gideon sampai bilang begini. Saya ini keluarga dari yang kecil. Dari semua keluarga besar bangsa Israel. Mana mungkin saya bisa dipakai Tuhan. Itu false belief dia. Saya tidak tahu apa yang menjadi false belief. Lawan pikiran. Cari pikiran Tuhan. Kolose pasal 3 mengatakan cari perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Yang sudah dibangkitkan. Haleluya. Yesus memang sudah tidak ada lagi dalam dunia ini. Kristus ada di surga. Tapi kuasa kebangkitan ini menjadi milik kita. Dan saudaralah yang akan dipakai Tuhan. Akan dipakai Tuhan untuk mengubah banyak hal. Yang saudara tidak mengerti hari ini. Haleluya. Yang kedua. Saudara berkata begini. Kenapa sih repot-repot Tuhan? Ya itu. Karena saudara yang merepotkan Tuhan. Masalahnya. Kalau saudara kuai-kuai, baik-baik. Udah gak usah Tuhan turun ke bumi. Selesai sudah. Rencana Tuhan selesai. Tapi masalahnya. Ini orang-orang gak bisa diatur. Mau jalannya sendiri. Pikirannya, jalannya, semuanya maunya sendiri. Nggak mau diatur sama Tuhan. Sehingga ada banyak yang Tuhan harus luaskan. Ini cara Tuhan untuk menghancurkan egomu. Untuk kau berkata, bukan karena saya, tapi karena Tuhan saya. 2 Korintus pasal 4. Mazmur dulu pasal 34. Ayat 19 mengatakan apa? Tuhan itu apa? Dekat kepada orang-orang yang patah hati. Siapa yang patah hati hari ini? Ya, tapi jangan patah semangat. Patah hati boleh, tidak apa-apa. Ya, perempuan tidak cuma juga satu di dunia ini.
Ya, laki-laki juga tidak juga cuma satu-satunya dia. Ya, patah hati boleh, tapi jangan patah semangat. Tetap semangat. Haleluya. Ya, karena kenapa? Karena salib Kristus. Karena salib Kristus yang bisa menolong kita. Ini proses yang saudara mesti lewati. Supaya juga saudara tahu kalau saudara juga dipakai Tuhan menjadi orang yang hebat, masterpiece-nya Tuhan. Yang satu itu, maka saudara tahu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Haleluya. Jadi luka itu Tuhan bisa ubahkan untuk menjadi kemuliaan. Haleluya. Ya, Daud juga mengalami ditolak, saudara. Walaupun katanya juga ibuku, bapakku melupakan aku, tapi Tuhanku tidak melupakan aku. Haleluya. 2 Korintus 4:7-11 mengatakan katanya, harta ini yang kita punyai itu ada di dalam bejana tanah liat, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tuhan gak melihat yang di luar loh, tapi Tuhan melihat yang di dalam hati kita. Firman Tuhan katakan katanya, dalam segala hal untuk menghancurkan ini, saudara, kita perlu untuk ditindas. Ya, tapi dikatakan selalu, namun tidak terjepit. Kamu akan dibuat habis akal, namun tidak putus asa. Ya, kamu akan mengalami penganiayaan, tapi nggak pernah ditinggalkan sendiri. Engkau akan mengalami bersama dengan Tuhan, dan itu yang menjadi kenikmatannya. Haleluya, haleluya. Kamu dihempaskan katanya, namun tidak binasa. Bahkan kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami ini. Saudara, kematian Kristus harus kita bawa. Makanya lewat apa yang kita lakukan perjamuan ini menolong kita untuk mengingat pengorbanan Kristus sekali untuk selama-lamanya. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Bilang kanan kiri, aku mengucap syukur untuk semua penderitaan yang aku alami. Ada amin? Roma pasal berapa itu? 8 ayat 18 mengatakan katanya, kalau dihitung ini penderitaan yang kita alami sekarang dengan kemuliaan yang nanti akan kita dapat, nggak ada apa-apanya. Di bawah zero kali, saudara. Ya, karena kemuliaan, saudara, nanti kalau saudara ketemu dengan Tuhan, aduh, saudara, kita mengalami lahir baru saja kita udah senengnya, bukan main. Haleluya. Ya, ada amin. Seperti seni kintsugi itu loh, saudara. Bagian yang retak itu justru itu bagian yang dijual mahal itu loh, saudara. Haleluya. Karena dia akan dilapisi oleh emas. Dan bagian itu yang menjadi center. Mazmur 51:19. Apa? Berkata apa? Boleh? Bilang katanya apa? Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi saudara, makanya saudara, saya pernah mengalami ini. Saya udah pelayanan segala macam. Tapi 2 saudara saya pernah tua pada waktu itu bertanya sama saya, kamu nangis terakhir di bawah kaki Tuhan kapan itu? Wah, saya mikir, itu mau udah lama. Saya bilang, waduh, lo ya mendingan ngambil disiplin lah untuk doa puasa. Saya lakukan itu, dan saya mengalami kasih yang mula-mula lagi. Ya, karena kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Dia pakai orang-orang di sekeliling kita juga untuk menolong kita, saudara. Waktu saya hancur, yaitu saya dapatkan cuma satu kata, sombong. Rupanya saya sudah tidak bisa menangis lagi, saudara, karena ada kesombongan dalam diri saya yang saya mesti hancurkan itu. Karena banyak orang katakan, Abelaf hebat ya. Mulai dari rumah Pak Sofen ya, pertama sekali masih kita, kemuliaan buat Tuhan. Tapi kalau udah sama ratusan orang ngomong setiap ketemu, aduh, lama-lama saudara, ya itulah orang bilang mangkak juga saudara kita ini. Ya, kepala besar juga saudara. Nah, itu yang membuat saya sudah tidak lagi bisa mengandalkan Tuhan. Saya berpikir saya yang hebat.
tidak ada yang hebat. Tuhan kita yang hebat. Ya, ada amin. Ya, demikian juga saudara. Jadi luka kita itu bisa menjadi kesaksian. Air mata bisa menjadi berkat buat orang lain. Hari ini mungkin penderitaan itu yang membuat saudara menderita. Firman Tuhan ini katakan sekali lagi, Daud itu selalu dikatakan tiap malam dia nangisi loh saudara. Bangsanya. Nah sekali lagi, bagian kita apa sih untuk mencapai ini semua? Nah itu loh. Asal kita mau datang kepada juga Tuhan. Tuhan akan pulihkan kita. 2 Tawari pasal 7, 14 bilang begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Bagian kita adalah merendahkan diri. Berdoa kepada Tuhan. Lakukan ini. Dan saudara mencari wajah Tuhan. Sungguh-sungguh. Bersekutu dengan Allahmu. Bukan saja itu. Enggak cukup. Untuk saudara juga datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ya saudara juga. Tapi ini yang paling penting juga. Berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Ada banyak orang yang juga sudah datang kepada Tuhan, nuntut kepada Tuhan. Kenapa tidak berubah? Karena masalahnya saudara, itu ada di dalam diri dia. Karena dia tidak pernah berbalik. Karena dia masih mengasihi. Ada dosa-dosa yang masih dia sayangi. Gak bisa saudara, pemulihan terjadi. Maka aku katanya akan mendengar dari surga, mengampuni dosamu, serta memulihkan. Kalau saudara mau berbalik, bertindak, meninggalkan semuanya. Yang lama itu, saya percaya Tuhan akan kerjakan ini. Yeremia 18, 4, 8. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Kenapa? Karena dia adalah penjunan kita. Yeremia 18, 4-6 berkata gini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Itulah kita dulu. Maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana atau menurut apa yang baik. Ada rekonstruksi lagi saudara. Ditransformasi hidup saudara. Ada pemulihan. Yesus Paskah untuk itu. Saudara. Ya, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu? Tuhan bertanya loh. Masa gak boleh kalau saya mau robah hidup kamu? Bersediakah saudara? Serahkan. Karena kita ini bukan milik kita lagi. Galatia 2:20 itu sudah berkata-katanya. Ya, hidup yang hari ini dijalani oleh Rasul Paulus. Hidup karena iman kepada Kristus yang sudah mati dan sudah dibangkitkan. Dan juga yang sudah mengasihi dia. Saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan akan melakukan bagiannya. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dia dipulihkan. Asal dia balik lagi. Mari kita balik ke rumahnya. Bagian terakhir, bagian ketiga. Kebangkitan membuat kita lebih kuat dari sebelumnya. Haleluya. Haleluya. Ya, Matius pasal 21. Makanya juga saudara, untuk kita bisa bangkit ini, kita mesti menjatuhkan diri kita kepada batu itu, ya, seperti apa yang saudara lihat. Bejana ini saudara akan mahal harganya karena ada emas yang mengikat tiap-tiap keping itu. Hidup kita saudara yang ancur-ancuran juga buat Tuhan. Tuhan sanggup untuk merekonstruksi ulang hidupmu buat dia. Sebagaimana juga janjinya, siapa yang di dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bagian kita saudara. Barang siapa katanya jatuh ke atas batu itu. Kita mesti datang kepada Tuhan. Menyerahkan diri. Maka ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk habis. Saudara, jangan kita keraskan hati kita. Ibrani juga, dalam Ibrani pasal 10:31 mengatakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudara, Tuhan selalu menyatukan kita. Ya, Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Apapun pengajaran saudara yang memisahkan kita dari tubuh Kristus. Apalagi juga ada orang-orang yang membuat gosip di sini, gosip di situ. Hati-hati loh saudara. Saya bukan karena penatua ya.
Tapi ini seumur hidup saya, saudara. Saya lihat beberapa kesaksian. Ada orang-orang yang membuat isu fitnah, saudara. Ketidakbenaran daripada berita yang tidak benar, saudara. Saya bukan menakutkan ini, tapi ini kenyataan yang saya lihat, saudara. Barang siapa yang katanya merusak daripada bait Allah, Tuhan yang akan menjadi lawannya. Karena Tuhan sayang dengan kita. Dia sayang dengan kesatuan. Rekonstruksi ini, ya, tadi itu, rekonstruksi itu, saudara, itu ada kemuliaan yang Tuhan ingin berikan. Kalau kita bersatu ini, wah, ini yang akan menjadi saksi buat dunia. Luar biasa sekali. Abel Pulit itu, wih, itu orangnya hebat-hebat loh. Saya sih nggak ngerti, tapi saya datang di sini, saya bisa merasakan keakraban. Wah, itu atmosfer yang setiap kita harus ada. Baru itu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Ada amin? Pernah ada yang buat isu-isu, tapi tatkala juga, saudara, terjadi, wah, orang-orangnya itu mati, saudara. Ya, saya bukan menakut-nakuti, tapi sekali lagi, kita mesti lebih dewasa. Ada amin? Meresponi badai kehidupan ini membuat kita menjadi lebih dewasa. Ya, anak-anak kita hari ini katanya generasi stroberi, betul ya? Bagus dilihat, ya, tapi lembeknya di dalam. Ya, coba nih. Yang tuwek-tuwek ini hari ini, saudara. Yang sudah makan apa? Asam, garam, manis, pahit, gitu ya. Kalau kayak durian kan tuh enak tuh. Bukan manis doang, mesti ada yang pahitnya, begitu ya. Saudara, kalau durian ini durian apa? Blackton kali ya, saudara. Udah tarafnya yang mana nih? Musangking atau Blackton ini, saudara? Nah, Blackton ya. Udah manis, ada pahitnya, ada legitnya, ada keringnya. Nah itu loh, makan. Habis ini pulang pada belanja ada Blackton ya, saudara. Ya, tapi sekali lagi loh, orang yang sudah lewati itu berbeda, saudara. Cara pandangnya beda. Cara bicaranya juga beda. Meresponi segala sesuatu juga tidak dengan gegabah, tapi dengan tenang hati. Karena dia apa? Dia punya hikmat, saudara. Dia punya pengalaman. Saudara, hari ini jadikan semua ini yang terbaik. Saya akhiri dengan satu kesaksian. Saudara kenal penulis Joyce Meyer? Siapa dia, saudara? Kehidupan dia dimulai dari tahun 1943 di St. Louis, Amerika. Masa kecilnya, wah, sangat menderita. Kelam, kalau buat saya nggak ada masa depan mestinya. Ia mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan emosional dari ayahnya sejak kecil. Karena bapaknya ini pemabok segala macam lah, sudah. Ya, sampai juga saya tidak tahu. Dia diperkosa kalau nggak salah. Ya, berkali-kali loh, saudara. Sama ayahnya sendiri. Saudara bisa bayangkan orang yang dihormati tapi merusak hidup dia. Dia luka batin, saudara. Hidupnya penuh dengan ketakutan, ada rasa malu karena keadaan dia, ada rasa penolakan. Ibunya mengetahui, saudara, ini yang lebih melukai dia, tapi tidak bisa bertindak apa-apa. Luka batin dia, saudara. Dia merasa nggak berharga, penuh kepahitan, sulit mempercayai orang lain. Adakah juga hari ini di dalam hatimu? Sekali lagi, Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Tuhan meninggalkan yang 99, Tuhan mencari yang satu ini. Masa dewasa dia, itu penuh pergumulan. Ya, dia pikir, saudara, dengan menikah, dia keluar dari semua penderitaan itu. Malah tidak, saudara. Pernikahannya gagal total. Hidupnya nggak stabil. Emosinya naik turun. Ia mengakui diri dia, saudara, dalam kesaksian. Bahwa dia orang yang kasar, emosional. Dan yang kasihan itu suami yang kedua. Harus menerima ini. Saya tidak tahu. Saudara juga ada yang pernah mengalami seperti itu. Hari ini, saudara. Tapi saya percaya. Ada suami yang mendampingi baik. Menolong yang baik. Pasti yang baik akan datang kepada kita. Ya. Ini memang menunjukkan bahwa luka yang lama itu belum sembuh, saudara. Tuhan luaskan itu. Terjadi dalam hidupnya. Nah, titik baliknya itu, saudara.
Itu terjadi di tahun 1976. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan saat dia berdoa. Mulai belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mulai memulihkan pikirannya. Dimulai dari pikirannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Pemulihan terjadi. Tuhan memulihkan pikirannya. Ia belajar, karena waktu dia dapat kebenaran itu, diubahkan di pikirannya. Dia bisa belajar untuk mengampuni ayahnya. Yang begitu menyakitkan, saudara. Ia mengalahkan rasa malu dia dan trauma lama dia. Sehingga dia menulis satu buku, saudara, yang bestseller, yaitu Battlefield of Mind. Dan juga dia menulis ada hampir 100 buku lagi, saudara. Buku-buku tentang pemulihan. Dan hari ini dia menjadi pembicara untuk pemulihan hati, pikiran, dan emosi. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Saudara, kitalah bejana tanah liat itu. Proses apa yang sedang saudara alami? Percayalah, itu tidak akan membunuh saudara. Tapi membuat saudara untuk saudara bisa dipakai.